Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 14 Juni 2022 bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid, di Fakultas Ilmi Hadis, dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Maka dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matn sebelum kita masuk kepada hadis yang baru. Barakallahu fikum. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني لتغذى، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنه عنبة طافية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عبد الله قال: ذكر الدجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المسيح إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال عوض عين اليمنى كان عينه عنبة طافية. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah: haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdullah bin Umar qala dzukira dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala: inna Allah la yakhfa 'alaikum inna Allah laysa bi'awar, wa asyara biyadihi ila 'ainaihi, wa innal masihad dajjal a'warul 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabah tafiyah. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا نافع حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن عبد الله ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وأن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنه عينه عنبا طافية. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Hafs ibnu Umar haddatsana Syu'bah akhbarana Qatadah qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa andara qaumahu al-a'wara al-kadzdzaba innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara maktubun baina ainaihi kafirun. Hadis yang akan kita masuki pada hari ini alhamdulillah masih berhubungan dengan hadis yang sudah dihafal oleh kalian. Barakallahu fikum. Masih membahas tentang sifatul ain untuk Allah Jalla wa Ala. Maka kembali kepada sanad haddatsana Hafiz ibnu Umar. Maka Hafiz ibnu Umar dari gurunya Imam Al-Bukhari, dia adalah Hafiz ibnu Umar Al-Azdi, dan beliau hidup di tabaqah yang ke-10 dan tabaqah asyirah ataupun ke-10, tabaqah yang paling banyak periwayatannya dari itba' at-tabi'in, dari tabaqah yang ke-7. Adapun kedudukan Hafiz ibnu Umar di ilmi jarh wa ta'dil adalah di atas derajat thiqah. Seperti disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, saduqun mutqinun wa huwa a'rabi fasih, bahwa dia di atas derajat thiqah yakni mutqin dan saduq dari segi agamanya dia terpercaya, dan dia a'rabi fasih, dia adalah lisannya lisan Arab. Dan berkata Imam Ahmad dengan mendabelkan pujian, sabtun sabtun mutqinun mutqinun. Dan berkata Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi, kana minal musbitin, bahwa dia termasuk orang-orang yang paling kuat periwayatannya minal musbitin. Dan berkata Ali ibn Madini, ijtama'a ahlul Basrah ala adalati al-Hawdi, yakni Hafiz ibn Umar, wa thabtihi, bahwa telah sepakat ahlul Basrah, karena Al-Azdi dari Basrah, Al-Hawdi qabilahnya, maka sepakat orang-orang Irak bahwa dia itu adalah dipercaya dan sabtun, kuat sekali hafalannya. Maka inilah dari gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian meriwayatkan dari Syu'bah ibn al-Hajjaj, ma'ruf sudah terulang-ulang, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti, maka dia di negeri Wasit, masih di daerah Irak, dan dia adalah penjaga gawang ilmu hadis di sana. Dan dia hidup di tabaqah yang as-sabi'ah, dari itba' at-tabi'in, dari ru'us, dari gembong itba' at-tabi'in. Maka di sini Hafiz ibnu Umar meriwayatkan dari Syu'bah, termasuk dari sanad yang tinggi, di mana dia di tabaqah yang ke-10 meriwayatkan dari Syu'bah tabaqah yang ke-7. Dan itu kelumrahan, di mana tabaqah yang ke-10 kebanyakan meriwayatkan dari tabaqah yang ke-7 dari itba' at-tabi'in, dan Syu'bah di tabaqah yang ke-7, maka dia seumur dan satu level dengan Imam Malik ibnu Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Awanah, Waddah al-Yaskuri, Laits ibnu Sa'ad al-Misri, dan yang lainnya dari para imam. Adapun dari keadaan Syu'bah ibn al-Hajjaj di ilmu jarh wa ta'dil, maka dia masyhur imam muhaddis. Dia jelas di atas derajat thiqah. Maka
disebutkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban. Abu Hatim bisa Ibnu Hibban dan bisa Ar-Razi. Jika kita katakan Abu Hatim Ar-Razi, berarti Abu Hatim Ahlul Jarhi wa Ta'dil. Jika kita sebutkan Abu Hatim Ibnu Hibban, berarti Sahibus Sunan Ibnu Hibban, dan dia hidupnya di bawah dari Abu Hatim Ar-Razi. Berkata Ibnu Hibban, min sadati ahli zamanihi hifdhan wa itqanan wa wari'an wa fadlan wa huwa awal man fatasha bil Iraq an amril muhaddithin wa janaba du'afa wal matrukin hatta sara ilman yaqtadi bihi summa taba'ahu alaihi ba'dahu ahlul Iraq. Bahwa dia adalah orang yang paling kuat hadisnya di zamannya, dan dia melaksanakan sunnah yang di Irak belum pernah dilaksanakan. Apa itu? Sunnah membuka pintu al-jarah wa ta'dil. Maka dia orang yang pertama mengatakan si fulan dhaif, si fulan kadzab, si fulan matruk, jangan diambil hadisnya. Maka ini orang pertama yang membahas tentang masalah jarah wa ta'dil di Irak. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban, awal man fatasha bil Irak anil muhadditsin. Dia orang pertama di Irak yang membuka jarah wa ta'dil. Jangan belajar mengambil ilmu dari si fulan karena dia hafalannya rusak, karena dia mudallis dan sebagainya. Maka oleh sebab itu masyhur Imam Syu'bah dengan ucapannya karena dianggap bergibah, dan dia mengatakan ini gibah untuk kemaslahatan manusia. Karena kalau kita diam, para perawi hadis yang dhaif, yang pendusta kadzab, yang matruk hadisnya ditinggalkan akan meriwayatkan hadis dan memalsukan hadis. Maka dia berjuang untuk menjelaskan rawi-rawi yang dhaif dan pendusta kepada manusia sampai dia disebut dengan tukang gibah. Maka tidak apa-apa. Akhirnya dia masyhur menyatakan kepada murid-muridnya, ta'alau naktab sa'atan fillah. Maka marilah kita bergibah untuk Allah 1 jam. Bergibah untuk Allah maknanya dia akan menyebutkan, jangan duduk dengan si fulan dhaif. Jangan duduk dengan si fulan, jangan diambil hadisnya karena si fulan pendusta, seperti itu. Maka inilah keutamaan dan sunnah yang dihidupkan oleh Syu'bah sampai para muhaditsin setelahnya mengikuti dia. Dan dia adalah dari ulama ahli Irak, terutama di Wasit. Maka di bawahnya sedikit di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, yang mana Sufyan Ats-Tsauri juga dari ulama ahli jarhi wa ta'dil. Karena dia masih di bawah Syu'bah dari segi usia, maka dia bisa dikatakan mengikuti Syu'bah. Maka Sufyan Ats-Tsauri, imam muhaddis di Basrah dekat dengan Wasit, menggelari Imam Syu'bah dengan Amirul Mukminin fil hadis, sabtun hujjah, bahwa dia itu adalah hujjah, maka di atas derajat siqah, dan digelari dengan Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis, dan diakui oleh